Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mensinyalkan pemerintah akan kembali menggelontorkan paket stimulus ekonomi tambahan dalam waktu dekat ini. Pemberian stimulus yang berbeda dengan stimulus sebelumnya ini ditujukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,5% di kuartal 4 tahun 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan sinyal kuat mengenai adanya paket stimulus ekonomi baru yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah menjelang akhir tahun 2025. Paket kebijakan ini disebut Purbaya sebagai bagian dari stimulus ekonomi gelombang 3 yang dirancang sebagai pelengkap dan penguat kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Namun, Purbaya mengungkapkan bahwa rincian lengkap mengenai kebijakan baru ini akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam waktu dekat. Meski demikian, Purbaya menegaskan paket stimulus yang akan diumumkan ini berbeda dari paket stimulus gelombang 3 sebelumnya yang meliputi 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Stimulus ini juga berbeda dengan paket stimulus kuartal 4 2025 yang telah dirilis. Namun fokus sektor stimulus lanjutan ini tetap berada dalam lingkup yang sama dengan tujuan utama untuk memberikan penguatan. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan serangkaian stimulus ekonomi pada kuartal 4 2025 dengan tujuan utama mendorong daya beli masyarakat dan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Pemerintah optimistis dengan stimulus ini pertumbuhan ekonomi mampu mencapai target 5,2% dalam setahun pada akhir tahun 2025 dan sebesar 5,5% di kuartal 4 2025. Berbagi sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, stimulus baru kembali meluncur ekonomi gaspol di akhir tahun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef, kemudian juga Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik Mas, sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Tauhid, apa kabar Pak? Apa kabar Mas? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Tauhid mungkin bisa melihat bagaimana sih dengan adanya kebijakan baru. Ini stimulus baru lagi akan diluncurkan nanti oleh pemerintah. Bagaimana kalau kita sandingkan dengan stimulus-stimulus sebelumnya? Sejauh mana ini bisa menjadi booster bagi ekonomi kita di tahun 2025 ini, Pak? Ya, kalau kita lihat ya pada beberapa waktu lalu kan pemerintah menggelontorkan ya kebijakan 8+4+5 begitu. Iya. Yang intinya adalah yang pertama adalah meningkatkan daya beli masyarakat ya, termasuk juga mengurangi beban ya. Daya beli kaitannya dengan bantuan pangan, subsidi JKK, JKM, termasuk juga katakanlah relaksasi untuk slik dan sebagainya, tapi juga memang ada yang sifatnya katakanlah mengurangi beban, termasuk misalnya nanti PPh 21 dan sebagainya. Saya kira akan banyak ke situ begitu ya, dan saya kira termasuk juga insentif PPh maupun perpanjangan PPh 21. Nah ini kan memang sangat membantu UMKM ya. Saya kira memang kalau kita lihat dampaknya belum terasa ya sejauh ini gitu, tapi saya kira yang paling besar memang justru di luar 8+4+5 nih, kalau kita lihat justru yang stimulus 200 triliun ya ke likuidasi ke perbankan ya, yang saya tahu memang sudah menambah M0 sekitar 80 triliun ya di bulan September ya, meskipun memang justru masalahnya bukan pada likuiditas. Likuiditasnya membaik kalau data OJK kemarin, tetapi permintaan kreditnya itu masih lebih kecil daripada penambahan dari dana pihak ketiga. Saya kira memang problemnya adalah yang saya kira harus masuk nanti di stimulus 4 adalah bagaimana kemudian dunia usaha didorong untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini. Saya kira ini yang kemudian bisa dimunculkan pada stimulus terakhir pemerintah di kuartal keempat begitu, sambil mempertahankan beberapa stimulus yang kemarin agar daya beli masyarakat tidak jatuh ya, karena beberapa data misalnya indeks keyakinan konsumen itu masih di bawah 120, bahkan kalau kita lihat beberapa data misalnya mandiri spending itu juga menunjukkan agak sedikit stagnasi. Itu ada problem daya beli yang memang harus digedor gitu. Saya kira ini sebagai bahan evaluasi, mungkin ya tadi
Kalau kelas menengah sebenarnya mengharapkan ada potongan untuk tarif listrik, tapi itu belum dikeluarkan ya. Ini padahal itu sangat membantu untuk kelas menengah. Mungkin itu, Mas. Ya, itu dia. Dari sisi pelaku usaha, Kadin sendiri melihat bagaimana dengan beragam stimulus dan seberapa efektifnya, sudah terasa atau belum, atau masih butuh waktu lagi begitu, sehingga sektor real kemudian dunia usaha juga bisa bergerak dengan beragam kebijakan stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah di sepanjang tahun ini. Belum lagi nanti ada tambahan baru lagi nih, Bu Sarmila. Ya, makasih Mas Pras. Saya sepakat sih sama Mas Tauhid ya. Tapi ada beberapa tambahan Mas Tauhid dan Mas Pras yang ingin saya sampaikan. Dunia usaha itu hari ini masih melihat yang distimulus itu banyaknya kelas menengah ke bawah ya. Jadi sifatnya instan. Misalnya di sektor-sektor industri. Jadi kami berharap ada penguatan sebenarnya untuk stimulus-stimulus ini untuk menggerakkan produktivitas daripada usaha ataupun industri-industri, karena selama ini justru kayaknya stimulusnya itu lebih instan ya, masuk tol, naik pesawat terbang ya, ini yang saya lihat nih 8 programnya itu magang, lulusan perguruan tinggi, PPh 21, bantuan pangan, iuran JKK ini, kemudian program MTL perumahan, padat karya tunai, deregulasi. Jadi maksud saya kalau bisa nih ke depan kita lebih bagus kasih misalnya teks ya, penurunan teks yang konkret untuk para pengusaha yang bisa merekrut misalnya berapa tenaga kerja, seperti itu ya. Jadi saya melihat nih belum signifikan ya yang diambil keputusannya ini, belum membumi lah. Misalnya saya pengen tuh ada royalti diturun, cukai diturun, teks diturunin gitu ya. Jadi yang plastis gitu, supaya kalau misalnya nggak diturunin kayak setengah-setengah gini itu kan akhirnya banyak perusahaan yang tutup ya hari ini, kan banyak perusahaan yang tutup, industri yang tutup begitu. Daripada tutup mendingan freein aja teksnya, jadi mereka bisa kerja, mereka bisa buka lapangan kerja, terus dampaknya jadi pengangguran kan nggak ada, minimal walaupun teksnya berkurang tapi penyerapan tenaga kerja terjadi. Nah, Bu Sarmila, ini menarik juga untuk dicermati. Lantas Pak Tauhid bagaimana? Apakah memang akhirnya ada kegambangan di pemerintah kah menurut saya? Apakah nanti mementingkan bansos, kemudian kalau kita bicara mengenai program stimulus ekonomi ini untuk masyarakat menengah ke bawah kah? Atau memang ke dunia usahanya begitu, kan sama-sama membutuhkan begitu nih Pak Tauhid? Atau Anda melihat ada kendala likuiditas misalnya di sana atau bagaimana? Ya, saya kira saya sepakat ya dengan Bu Sarmila ya. Ya memang kalau kita lihat desainnya 1, 2, 3 kemarin stimulus lebih ke masyarakat menengah bawah ya. Tujuannya pertama adalah memperkuat daya beli ya. Pada saat yang sama juga adalah mempertahankan kondisi kesejahteraan mereka dari sisi inflasi yang memang kemarin sempat naik ya di atas 2% begitu. Jadi lebih ke arah situ ya. Apakah kemudian ini bisa meningkatkan ekonomi? Ya saya kira yang paling baik adalah memang meningkatkan pendapatan ketimbang memberikan bantuan ya. Memang kalau kita lihat penciptaan lapangan kerja sebenarnya dari sisi kita memang lebih banyak ke sektor informal. Nah, sektor informal sangat terkait dengan usaha menengah besarnya. Kalau tumbuh biasanya informalnya juga tumbuh. Nah, ini yang saya kira memang masih belum ada, karena kalau kita lihat meski ekonomi katakanlah UMKM kita sekitar 60% ya, tapi kalau kita lihat usaha menengah besar ini memang yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Saya kira itu yang kemudian mungkin saya sepakat bahwa memang ada yang kemudian beberapa industri yang saya kira mengalami situasi turbulensi ya akibat situasi global maupun domestik, memang diberikan keluasaan lah atau fleksibilitas dari katakanlah penurunan apakah PPh badan dan sebagainya sampai akhir tahun inilah, apakah memang walaupun tidak besar ya, tapi paling tidak itu bisa dilakukan, memberikan insentif ke mereka gitu. Yang kedua adalah berkaitan dengan ini kan banyak sekali katakanlah stimulus diberikan begitu ya, tetapi pada dasarnya yang dibutuhkan adalah
program-program pemerintah yang kemudian bisa menstimulus pekerjaan jauh lebih banyak begitu ya. Ini yang saya kira harusnya itu yang lebih sustain, terencana dengan baik ya, ketimbang stimulus yang sifatnya cash program yang hanya 15 triliun sekali jalan, itu yang kemudian tidak bisa membuat ekonomi bergerak secara sustainable. Misalnya kan sekarang anggaran untuk infrastruktur, konstruksi dan sebagainya turun drastis ini. Itu padahal tuh menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak ya. Kemudian dukungan buat sektor industri ya masih sedikit sekali dibandingkan misalnya untuk program MBG ya. Nah itu yang kemudian harusnya bisa lebih sustainable sehingga benar-benar bisa menciptakan pendapatan yang lebih banyak ya bagi masyarakat, ketimbang kita memberikan stimulus yang sifatnya menjaga inflasi, apakah bantuan dan sebagainya. Jadi lebih persis lanjutan. Ini menarik kalau yang dicermati terkait dengan stimulus yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan padat karya, berarti ya memang menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kita akan bahas lebih jauh nanti bentuk stimulus seperti apa yang diinginkan kalau memang kita bisa membantu dari sisi penyerapan tenaga kerja mendorong perekonomian nasional kita di atas 5% tahun ini, begitu ya Pak Tauhid dan Bu Sarmila. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartalan. Kita akan cermati bersama di sepanjang tahun 2025 ini. Di kuartal 1 tahun ini 4,87% secara tahunan, kemudian kuartal kedua menjadi 5,12%, kemudian kuartal ketiga 5,1% proyeksinya, dan diharapkan kuartal 4 tahun ini bisa tumbuh 5,5%. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan juga dunia usaha, di mana banyak lembaga dunia juga memprediksikan bahwa pertumbuhan Indonesia tidak bisa tembus ataupun tumbuh di atas 5%. Ini tentu akan kita lihat seperti apa perjuangan kita begitu ya untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Itu dia beberapa data terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya kita akan cermati untuk pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2020 kita tahu ada pandemi Covid sehingga harus mengalami pertumbuhan yang negatif ya, minus 2,07%, kemudian melonjak 3,7% sampai dengan tahun 2024 5,03%, dan diharapkan tahun ini 5,5%. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad dan juga Ibu Sarmila Yahya. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Bu Sarmila, menurut Anda bagaimana dari sisi dunia usaha? Sebenarnya kalau bicara mengenai stimulus ekonomi lah, kalau memang Anda tadi sedikit juga mengomentari dengan beragam kebijakan yang sudah diharapkan tidak langsung kepada masyarakat langsung lah ibaratnya begitu ya, dalam artian dalam bentuk subsidi kah atau apa begitu, tapi Anda melihat langsung ke dunia usaha. Nah, seperti apa stimulus ekonomi yang diharapkan langsung ke dunia usaha begitu, Bu Sarmila? Ya, jadi ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang berimbang yang harusnya dimainkan dua instrumen itu untuk menggerakkan roda ekonomi kita. Nah, terutama untuk saya sih, kalau kita dari Kadin Indonesia, kita pengennya stimulus apa nih buat usaha yang memang bisa sustainable. Ya tadi saya udah sampaikan, Pak, hari ini tuh suka tidak suka, mau tidak mau, memang kenyataannya ekonomi tidak baik-baik saja. Rupiah kita padahal situasi di Amerika itu tidak baik-baik aja ya, lagi shutdown. Tapi kenapa kita punya rupiah, harusnya kan di negara-negara lain itu kalah ya dolar sama mata uangnya masing-masing. Kalau di Indonesia udah lagi mata uang Amerika ya turun, kita juga ikut naik gitu kan. Itu ada sesuatu yang aneh gitu buat saya. Itu juga masalah. Dan di akhir tahun ini kan orang banyak untuk membayar hutang ya Pak ya, untuk tutup tahun. Oleh karena itu saya minta stimulus yang konkret Pak. Royalti itu harus diturunkan. Tax itu kalau perlu Pak, dalam untuk menggerakkan stimulus ekonomi ini, kalau perlu taxnya diturunkan, SBN diturunkan. Karena apa? Kalau enggak, bank-bank itu lebih gampang naruh uang di SBN karena bunga SBN kan tinggi ya. Jadi sektor real nggak akan bergerak. Kenapa sih disbursement untuk kredit yang 200 triliun itu tidak terserap, dan katanya bank-bank hanya mampu menyerap 7 triliun. Buat saya ini juga keanehan. Kenapa? SBI udah diturunin ya sama suku bunga itu sama BI udah diturunin.
Tapi banknya kreditnya nggak diturunin, bunganya itu tetap aja dua digit. Jadi artinya ini instrumen moneter sama fiskal ini harus dimainkan dua-dua, nggak bisa salah satu dikuatin. Jadi harus bunga SBN harus turun tuh 3%. Jangan sampai bunga SBN lebih tinggi 6%, 4% daripada bunga-bunga itu. Jadi banknya lebih pada mau taruh uangnya di SBN aja daripada diedarkan di masyarakat. Jadi ini mesti cepat nih Mas, gitu. Oke. Nah Pak Tauhid, bagaimana kalau melihat begitu? Masih ada potensi, ada ruang begitu untuk pemerintah bisa mengeluarkan lagi stimulus ekonomi kita tadi, bauran fiskal moneter yang diharapkan bisa mengejar dengan sisa beberapa bulan terakhir ini di tahun 2024 untuk dunia usaha? Ya, kalau kita lihat kan memang Andis Berselen tadi sampaikan Bu Sarmila ya, itu kan memang 2.700 kemudian ditambah 200, sekarang penyerapan yang saya lihat di M0-nya sekitar 80 triliun ya. Berarti tidak ada masalah soal uangnya, tapi memang tadi suku bunganya memang ada penurunan dengan kebijakan katakanlah likuiditas tadi 4%. Sekarang bunga deposito di corporate juga sudah mulai turun, tapi memang yang jangka 10-year bond-nya itu masih di angka 6 begitu, tapi sudah sedikit menurun. Nah, memang biasanya setiap 25% ya penurunan BI rate itu direspon oleh bank biasanya hanya di bawah 10% BPS ya. Ini yang kemudian nggak relevan. Kalau BI nurunin 25% basis point, banknya nggak langsung. Ini yang kemudian memang dirasa masih tinggi bagi dunia usaha. Nah, ini saya kira betul bahwa ini memang harus direspon, terutama harusnya memang bank-bank himbara ya itu melakukan penurunan yang cukup signifikan ya. Konsekuensinya memang net interest marginnya bank himbara harus diturunkan, bank-bank tersebut harus lebih efisien lagi. Nah, saya kira ini yang kemudian dimainkan, apalagi pemerintah secara tidak langsung sudah menyuntik 200 triliun tersebut begitu. Namun yang kedua adalah saya kira kita jangan lupakan bahwa demand daripada kredit ini kan hanya sekitar 7%, meskipun likuiditas tambah, tapi demand-nya nggak ada, sulit untuk kemudian dunia usaha bergerak. Nah, karena itu memang tadi hambatannya apa? Pada sektor-sektor dunia usaha yang kemudian mengalami kemandekan ya untuk permintaan kredit, apakah misalnya soal persoalan kepastian hukum, soal birokrasi perizinan, kemudian kepastian lahan, dan sebagainya yang membuat banyak hambatan untuk meminta kredit ke bank begitu. Saya kira ini yang kemudian diperlukan. Ya, memang ini yang kemudian diperlukan oleh pemerintah. Sementara sisi fiskal sebenarnya masih ada permintaan ya, terutama di akhir tahun ini kan banyak proyek pemerintah. Kemungkinan permintaan kreditnya itu justru oleh proyek-proyek pemerintah begitu. Nah, ini yang kemudian memang harus difasilitasi agar para pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah itu juga mendapatkan keleluasaan, terutama kredit yang tadi jauh lebih murah, agar di kuartal keempat tadi bisa gaspol begitu ya. Saya kira ini yang kemudian diperlukan. Nah, sektor lain apa yang kemudian terhambat, terutama misalnya di sektor industri ya, saya kira ini yang harus didukung ya. Karena beberapa case ya, misalnya industri mau didorong kredit tapi importasinya dibuka luas begitu. Ini yang kemudian menghambat mereka untuk berkembang gitu. Nah, ini yang saya kira di luar fiskal, tapi yang sifatnya regulated itu juga harus dibenahi agar tadi likuiditas sudah dibuka tapi kreditnya, permintaannya tidak dibenahi dari sisi policy lainnya, itu akan sulit kita bisa tumbuh di atas 5% di tahun 2025 ini begitu. Baik. Nah, Kadin Indonesia sendiri melihat Bu Sarmila, apabila memang nanti bauran kebijakan fiskal moneter ini terwujud begitu dalam bentuk stimulus berikutnya begitu, seberapa jauh pelaku usaha melihat bahwa stimulus ini bisa membuat ekonomi kita gaspol begitu ke 5,5% nih target tahun ini begitu Bu Sarmila? Saya yakin 1000% Pak, kalau betul-betul pemerintahnya fokus memberikan stimulus kepada pengusaha yang base-nya menengah ya, kelas menengah. Sekarang ini kelas menengah ini kan nggak dapat stimulus yang konkret ya. Jadi saya yakin 1000% kalau betul-betul
stimulus-stimulus itu dikasih kepada industri dan kebijakan-kebijakan yang baik, itu pasti menggerakkan roda ekonomi. Dan nggak ada salah juga ya, daripada industri itu tutup, daripada perusahaan itu tutup. Stimulus yang dikasih hari ini kan kepada penerbangan, kepada bus, transportasi, pemerintah, terus jasa asuransi kayak gitu. Itu kan akhirnya masuk lagi ke pemerintah ya uangnya ya, atau lembaga-lembaga yang nggak muter-muter gitu ya. Jadi sebenarnya stimulusnya ini nggak menggerakkan ekonomi kalau saya boleh jujur gitu, nggak gerak. Itu kan hanya stimulus ngasih beli berasnya ke Bulog, duduk lagi duitnya di situ. Jadi swasta ini atau yang menggerakkan APBN itu kan 8.000 itu lebih banyak swasta kan. Jadi stimulus ke swastanya atau ke usaha yang produktif yang betul-betul menggerakkan, membuka lapangan kerja itu nggak kelihatan. Jadi saya yakin 1000% kalau betul-betul stimulus ke depan ini diarahkan kepada industri dan pengusaha, insya Allah kita bisa menggerakkan ekonomi kita secara baik. Ya pelan-pelan lah, semuanya dirapi dulu. Gitu ya, bisa dikatakan ya Bu Sarmila. Nah, nampaknya keinginannya besar sekali di Indonesia untuk bisa mendapatkan insentif tambahan begitu yang bisa menggerakkan dari sisi tadi fiskal moneter Pak Tauhid. Nah, ini bagian mana yang mungkin perlu kita kuatkan lagi kalau kita bicara mengenai stimulus untuk dunia usaha begitu Pak Tauhid? Ya, saya kira yang pertama ya, saya kira kalau dunia usaha memang ada kepastian ya, ada kepastian hukum itu penting gitu ya. Karena kan seringkali misalnya di industri sawit itu kan berkaitan penataan lahan begitu ya, ambil alihan dan sebagainya, itu membuat kegamangan bagi para pelaku usaha untuk ekspansi atau investasi, termasuk misalnya dari B40 ke B50 gitu ya. Nah itu kan ekspor di stop atau berkurang, itu pasti akan memberikan efek negatif dalam beberapa hal karena market mereka di ekspor akan berkurang begitu. Ini kan kepastian-kepastian yang mungkin diperlukan oleh pelaku usaha ya, itu yang pertama. Yang kedua ya saya kira memang ya fasilitasi akses ya, termasuk tadi tingkat bunga yang jauh lebih rendah. Memang katakanlah dengan modal katakanlah 200 itu 4% itu masih terlalu tinggi begitu ya. Akhirnya memang bunga depositonya yang bank terapkan bisa lebih rendah, cost of fundnya rendah, tetapi kalau 4% bagi para pelaku usaha masih terlalu tinggi. Saya kira kalau itu memang katakanlah bisa lebih rendah lagi akan lebih baik gitu, karena itu memang meskipun kita tahu sumbernya itu dari utang begitu, tapi saya kira ke depan ini harus dirubah mindset ini begitu. Baik, nah memang akhir saya kira yang penting adalah bagi dunia usaha ya, perbaiki tata kelola tata niaga ini terkait dengan kebijakan importasi, kebijakan TKDN maupun kebijakan terutama ya kalau kita lihat memang penyiapan daripada SDM kita begitu ya. Saya kira nggak mungkin kalau di tengah situasi ini SDM kita memang nggak diperbaiki begitu. Itu dia. Berarti memang tepat kalau memang kita juga akhirnya memikirkan strategi stimulus itu yang memberikan kail daripada memberikan ikan langsung begitu ya kepada masyarakat maupun dunia usaha, sehingga biarkan masyarakat dan dunia usaha yang bekerja, kemudian nanti pun kembali lagi kepada pemerintah. Yang penting di mana ada penyerapan tenaga kerja, di situ ada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga di sana. Baik, Pak Tauhid, kemudian Ibu Sarmila, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Sarmila dan juga Pak Tauhid. Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.